Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Perkenalkan, saya Aisyah Humairah Zain Khalis dengan NIM K100231061. Di sini saya akan menjelaskan yaitu materi dari tugas DMPQ, yaitu tentang desain media pembelajaran Al-Quran. Di sini saya akan membahas tentang yaitu materi tentang meningkatkan kemampuan siswa dalam baca tulis Al-Quran dengan media kartu kuartet tajwid. Langsung saja, yaitu pendahuluan. Dari tahun ke tahun, metode pembelajaran Al-Quran terus mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan karena banyaknya umat Islam yang belum bisa membaca Al-Quran, baik dari kalangan anak-anak ataupun orang dewasa. Lembaga-lembaga peribadatan yang berfungsi menyelenggarakan pengajaran Al-Quran pun banyak yang tidak melaksanakan fungsinya dengan baik. Namun dalam kenyataannya, banyak siswa-siswi yang sudah mengaku siswa-siswi yang sudah mengenyam bangku sekolah sampai jenjang SMA yang mengaku muslim, tapi ketika mereka disuruh untuk membaca Al-Quran, mereka menjawab tidak bisa. Oleh karena itu, dicarikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya yaitu dengan penulis menggunakan media kartu kuartet dalam pembelajaran. Untuk menarik minat siswa dalam mempelajari ilmu tajwid dan juga penulisan huruf hijaiyah, ada satu media yang sangat mudah dibuat dan tidak membutuhkan banyak biaya, yaitu kartu kuartet tajwid. Kartu kuartet tajwid ini adalah modifikasi dari kartu kuartet yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Isi dari kartu kuartet tajwid ini bisa disesuaikan dengan materi yang ingin dikuasai. Contoh, kartu kuartet tajwid yang akan dicontohkan di sini adalah kartu kuartet hukum bacaan mim sukun. Satu set kartu kuartet tajwid terdiri dari 32 buah kartu yang terbagi menjadi 8 himpunan. Kartu yang memuat contoh bacaan-bacaan hukum nun sukun atau tanwin dan hukum bacaan mim sukun. Setiap himpunan terdiri dari 4 kartu dan setiap kartu memuat 4 contoh bacaan Al-Quran yang mengandung sebuah hukum nun sukun atau tanwin dan mim sukun. Berikut ini seperti yang teman-teman lihat, yaitu contoh kartu kuartet. Di bagian atas kartu tertulis nama hukum bacaan tajwid yang ditulis dengan warna berbeda dengan 4 contoh bacaan yang ada. Bawahnya ada pun contoh pertama tertulis di bagian atas kartu juga dengan warna ketiga contoh yang ada di bawahnya. Ini kenakan contoh bacaan yang pertama dan setiap kartu adalah contoh yang akan menjadi tebakan dalam permainan kartu kuartet tajwid ini. Di bawah ini adalah contoh, di samping ini adalah contoh kartu kuartet tajwid. Kata yang paling atas adalah nama hukum bacaannya, yang baris ketiga adalah contoh dari bacaan yang harus ditebak atau dicari dalam permainan. Sedangkan kata yang lain adalah contoh-contoh bacaan yang harus dikumpulkan. Selanjutnya cara bermain kartu kuartet seperti yang sudah saya jelaskan secara singkat sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan lagi secara detail. Cara memainkan kartu kuartet tajwid ini sama dengan permainan kartu kuartet yang biasa dimainkan oleh anak-anak. Hanya saja ada beberapa aturan tambahan di akhir permainannya, agar tujuan dari pembelajaran tajwid yang diinginkan dapat tercapai. Cara memainkannya yaitu guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang dan akan mendapat 1 set kartu kuartet tajwid. Selanjutnya, tentukan urutan pemain dengan cara suit atau cara lainnya. Salah seorang pemain mengocok kartu agar menjadi acak. Bagikan kartu ke setiap pemain, masing-masing pemain mendapatkan 4 kartu. Sisa kartu disimpan di tengah dengan posisi tertutup.
Pemain yang mendapatkan giliran pertama memulai permainan dengan menunjuk salah seorang temannya yang menurutnya diperkirakan mempunyai kartu pasangan yang sudah dia pegang. Sampai selanjutnya teman-teman, maka permainan pertama harus membacakan contoh bacaan yang diperkirakan ada urutan pertama dari kartu yang dimiliki oleh lawan mainnya. Jika contoh bacaan yang dibacakan adalah contoh pertama dari apa yang ada di kartu lawannya, maka permainan dengan menunjukkan ke lawan mainnya yang lain. Tapi jika tidak tertebak, maka pemain pertama harus mengambil kartu yang ada di tengah dan permainan pun dilanjutkan oleh pemain kedua. Permainan berlanjut sampai kartu habis. Dalam tahap ini, seyogyanya akan terjadi diskusi antara peserta didik. Jika bacaan dari si pemain salah atau tidak sesuai dengan ilmu tajwid, setiap pemain boleh membetulkan bacaan yang dibaca oleh temannya. Pemenang dari permainan ini yaitu pemain yang paling banyak mengumpulkan himpunan kartu. Setelah permainan kartu selesai, maka setiap peserta didik diwajibkan untuk menuliskan semua contoh yang ada di dalam kartu yang dapat dikumpulkan. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik terbiasa untuk menulis huruf hijaiyah. Secara bergiliran, guru mempersilahkan peserta didik untuk membacakan contoh bacaan yang sudah ditulisnya. Pada kesempatan inilah guru bisa mengecek dan meluruskan bacaan dari setiap peserta didiknya agar sesuai dengan ilmu tajwid. Selanjutnya itu dengan permainan kartu kuartet tajwid ini ada 3 hal yang bisa dipelajari oleh peserta didik dalam satu permainan. Pertama, belajar membaca huruf hijaiyah atau Al-Quran. Yang kedua itu belajar ilmu tajwid. Dan yang ketiga itu belajar menulis atau merangkai huruf hijaiyah. Selain itu, ada banyak pelajaran yang dapat diambil, yaitu diantaranya adalah melatih konsentrasi dan ingatan, mengasah kemampuan bersosialisasi, menjalin kedekatan, belajar mematuhi aturan, belajar sportif, mengasah kemampuan kognitif, dan menambah wawasan. Adapun kekurangan dan kelebihan dari metode meningkatkan baca tulis Al-Quran dengan kartu kuartet tajwid ini adalah yang pertama ada kelebihannya, yaitu mudah untuk dibuat dan murah, praktis, bisa dibawa kemana-mana, dan dapat digunakan untuk kelompok besar atau kecil. Permainannya sudah masyhur di kalangan peserta didik, sehingga kita akan memainkannya ketika guru akan memainkannya, tidak harus banyak menjelaskan aturan permainan. Dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Dan adapun kekurangannya yaitu, sedangkan kekurangan dari kartu kuartet tajwid adalah tidak dapat digunakan oleh peserta didik yang belum bisa membaca huruf hijaiyah. Sebab permainan ini hanya bisa berjalan dengan membaca contoh-contoh bacaan dari sebuah hukum tajwid yang ada di dalam kartu pemain. Juga terbatas hanya 4-6 orang saja. Kesimpulan yaitu, kartu kuartet tajwid sangat bermanfaat dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran. Dan dengan digunakan kartu kuartet tajwid, kemampuan peserta didik dalam membaca dan menulis Al-Quran akan meningkat. Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam proses belajar itu akan lebih mudah masuk jika di dalam pembelajaran itu terdapat permainan, khususnya jika dilakukan atau diterapkan oleh peserta didik anak-anak, contohnya anak TK, anak SD. Proses belajar dan mengajar pun terasa lebih menyenangkan. Dan jika di dalam proses belajar itu ada permainan, maka proses belajar itu tidak membosankan dan malah akan membuat peserta didik bersemangat belajar karena proses yang mereka jalani itu menyenangkan. Selain itu, ada banyak manfaat yang dapat diambil dari permainan kartu kuartet tajwid ini. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, itu
pertama, adapun beberapa manfaatnya itu melatih konsentrasi dan ingatan seperti tadi permainan kartu. Yang kedua, mengasah kemampuan bersosialisasi. Di sini peserta didik dituntut untuk lebih aktif lagi dan lebih bisa mengoreksi temannya dan membenarkan kesalahan bacaan teman-temannya. Yang ketiga itu menjalin kedekatan. Di samping mereka bermain, di sini juga di saat proses bermain otomatis peserta didik satu dengan lain-lainnya akan saling berkomunikasinya dengan lebih dekat. Yang keempat itu ada belajar mematuhi aturan. Seperti yang kita ketahui, di setiap permainan itu pasti ada peraturannya. Dan di sini peserta didik dituntut untuk mematuhi aturan permainan kartu kuartet ini. Yang kelima itu belajar sportif. Itu semangat dan lebih diminta untuk beraktif. Selanjutnya ada mengasah kemampuan kognitif, menambah wawasan, dan cara membuat kartu ini juga seperti kita ketahui bahwa membuat kartu kuartet ini juga bisa dibilang mudah. Bahan untuk membuatnya pun mudah didapat. Baiklah, sampai di sini penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan, dan jika ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.